Ayo kita siap-siap beribadah. Sebelum kita mulai ibadah, pergi ke kamar mandi dulu supaya nanti pada saat beribadah tidak terganggu. Berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu dan persembahanmu untuk pemberita Injil. Jangan lupa berikan senyummu bagi Tuhan Yesus. Aku anak perjanjian, karena ku dipanggilnya. Aku anak perjanjian, karena dapat berkatnya. Aku anak perjanjian, karena jadi berkatnya. Semua dijadikan untuk kemuliaannya. Aduh senangnya, aduh asyiknya, ku dijadikan anak perjanjian. Meski ku sedih, meski ku susah, Dia berjanji selalu sertaku. Shalom anak-anak perjanjian. Shalom. Kita berjumpa lagi di Ibadah Perjanjian. Puji Tuhan. Anak-anak, sekarang marilah kita memberi persembahan misi di celengan yang sudah disediakan di rumah masing-masing untuk mendukung pemberita Injil. Sambil kita menyanyikan pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya dari anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung. Amin. Kita bisa menjadi berkat sampai ke ujung bumi bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, mari sekarang kita membuat yel-yel. Go with Jesus. Anak-anak semuanya berdiri. Siap-siap. Prajurit Kristus. Siap. Are you ready? Yes. Go. Go with Jesus. Go with Jesus. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Sip. Puji Tuhan, kita dapat pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Pergi bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Sekarang mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Go with Jesus. Firman Tuhan berkata, para pembawa Yesus ada di hatiku. Dia mau aku ceritakan
Sekarang kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyikan pujian Bapa, ku datang padamu. Berdoa ya, mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, terima kasih. terima kasih. Engkau selalu menemani kami. Engkau selalu menemani kami. Setiap hari Engkau baik kepada kami. Setiap hari Engkau baik kepada kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami sangat senang. Kami sangat senang Hari ini bisa beribadah bersama lagi. bisa beribadah bersama lagi. Kami mau terus-menerus Kami mau terus-menerus merindukan Tuhan Yesus. merindukan Tuhan Yesus. Hadirlah dalam ibadah kami saat ini. Hadirlah dalam ibadah kami saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni kami ampuni kami atas dosa dalam pikiran kami, atas dosa dalam pikiran kami, dosa dalam perkataan kami, dosa dalam perkataan kami, dan tindakan kami dan tindakan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang tidak menyenangkan hati-Mu, dosa kesombongan kami, dosa kesombongan kami, ucapan kami yang tidak baik, ucapan kami yang tidak baik, sikap kami yang tidak sopan kepada teman-teman, sikap kami yang tidak sopan kepada teman-teman, berkelahi, tidak taat kepada orang tua. tidak taat kepada orang tua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kuduskan kami kuduskan kami dengan darah Yesus. dengan darah Yesus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami dan pertolongan-Mu setiap hari. dan pertolongan setiap hari. Tolong kami Tolong kami untuk hidup taat untuk hidup taat pada firman Tuhan. pada firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami. Berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, apa ya yang kita ceritakan kepada semua orang? Injil Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita punya caranya dengan menggunakan 5 warna pelangi Injil. Apa saja inti ceritanya? Nah, sekarang mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Pelangi Injil. Anak-anak silakan berdiri. Hitam
Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus berjanji senantiasa bersama-sama dengan kita pada saat siang ataupun malam, pada saat senang ataupun susah. Sekarang mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Tak Aku Kan Sendiri. Tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. Allah Bapa yang baik, kami sungguh mencintaimu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak perjanjian. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. 1 minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Yanti. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak perjanjian hidup setia beribadah kepada Allah dan taat pada firman Tuhan. Pergi memberitakan
memberitakan Injil kepada semua orang. Dan dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kita dapat mengalahkan kuasa iblis. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 49. Dengarkan baik-baik ya, Tante Mesti akan menceritakannya. Setelah pelayanan pemberitaan Injil di Pafos, Paulus, Barnabas, dan Yohanes meninggalkan Pafos. Dari situ mereka pergi dengan menggunakan kapal ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Maka dari Perga, Paulus dan Barnabas berdua saja melanjutkan perjalanan. Lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah ibadah lalu duduk di situ. Setelah orang-orang di dalam rumah ibadah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pemimpin-pemimpin rumah ibadah menyuruh salah seorang bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi suatu tanda dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang hebat dan berkuasa, Allah telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 40 tahun lamanya Allah sabar terhadap orang Israel yang menyedihkan hati Allah dengan ketidaktaatannya di padang gurun. Dan Allah mengalahkan 7 bangsa di tanah Kanaan. Ia memberi tanah itu kepada bangsa Israel untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, Allah memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian, bangsa Israel meminta seorang raja kepada Allah. Dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin sebagai raja yang pertama. Saul memerintah selama 40 tahun lamanya. Setelah Saul mati, Allah mengangkat Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang menyenangkan hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ketika sudah dekat kedatangan Yesus, Yohanes menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai melakukan tugasnya, ia berkata kepada orang-orang yang bertanya-tanya di hati, "Dia adalah Mesias?" Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka alas kakinya pun aku tidak pantas." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang berasal dari bangsa-bangsa, tetapi takut akan Allah, kamu
kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Mereka menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang inti pesan itu lagi pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil memaki, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu tidak menerima dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikianlah cerita firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 49. Anak-anak, kamu dapat membaca kembali cerita firman Tuhan ini di rumahmu masing-masing. Pada saat membaca, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Kamu dapat menyampaikan kepada Tuhan Yesus di dalam doamu, dan kamu dapat menceritakan kepada keluargamu dan teman-temanmu. Sekarang, Tante Mesti menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan setelah saya mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, saya kagum kepada Allah. Allah menepati janjinya, yaitu Allah
akan menyertai senantiasa orang-orang yang taat pada perintahnya, pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Allah rindu semua orang mengenal Yesus, sehingga Allah memilih Paulus dan Barnabas untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pada saat Paulus dan Barnabas taat pada perintah Allah untuk pergi memberitakan Injil, Allah menepati janjinya bahwa Allah menyertai mereka senantiasa. Allah membuka jalan supaya Paulus dan Barnabas dapat memberitakan Injil. Allah memberi hati kepada pemimpin-pemimpin rumah ibadah itu supaya memberikan kesempatan kepada Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan pesan. Dan Allah menolong Paulus menyampaikan firman Allah dalam kuasa Roh Kudus. Melalui firman Tuhan ini, saya semakin percaya bahwa Allah tidak pernah berubah. Firman-Nya adalah kebenaran. Saya percaya bahwa Allah pasti melakukan apa yang telah dijanjikannya dalam firman-Nya. Allah membuka jalan dan menyertai saya pada saat saya memberitakan Injil. Yang kedua, saya sangat senang kepada Paulus dan Barnabas yang taat pada perintah Allah. Paulus dan Barnabas setia dan giat memberitakan Injil kepada semua orang. Mereka rela pergi jauh untuk bersaksi tentang kebenaran Allah, bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Walaupun mereka ditolak, dibenci oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi Paulus dan Barnabas tidak mundur. Mereka tetap mengingat janji firman Allah yang telah diberikan kepada mereka, yaitu Allah telah menentukan Paulus dan Barnabas untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Saya juga mau taat pada perintah Allah untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang, walaupun ditolak, dibenci, tetapi saya tetap memandang kepada Allah yang senantiasa setia menyertai saya. Yang ketiga, saya sangat terharu melihat orang-orang yang berasal dari bangsa-bangsa lain yang sebelumnya mereka tidak mengenal Allah. Ketika mereka mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Allah juga rindu bangsa-bangsa lain mendengar firman Tuhan, mereka sangat bergembira. Mereka memuliakan firman Allah yang telah mereka dengar dan mereka menjadi percaya kepada Allah. Saya juga senang dan berterima kasih kepada Allah yang telah membuka jalan untuk Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa, sehingga saya dapat mendengar kabar keselamatan. Saya percaya Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa saya, dan Yesus telah bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saya juga mau memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Bagaimana dengan anak-anak perjanjian? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan senantiasa berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan telah berikan? Dan apakah kamu mau taat pada perintah Tuhan, yaitu pergi memberitakan Injil dengan iman percaya pada janji Allah akan senantiasa menyertai? Anak-anak, marilah kita berdoa. Ikuti Tante Mesti berdoa. Bapa di sorga,
Saya sangat berterima kasih karena Engkau telah mengutus hamba-hambamu untuk memberitakan Injil di seluruh dunia, sehingga bangsa kami dan saya juga dapat mendengar Injil. Saya sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa saya dan telah bangkit mengalahkan maut. Engkau adalah juru selamatku, Allahku yang hidup. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Saya mau taat pada firman Tuhan, seperti Paulus dan Barnabas berani memberitakan Injil kepada semua orang dalam pimpinan Roh Kudus. Tolong saya supaya saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dalam kondisi apapun, baik pada saat senang, sedih, takut, atau menderita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita pada saat kita memberitakan Injil. Anak-anak, silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian Go with Jesus. Sekarang kita membaca ayat hafalan dalam Matius pasal 28 ayat 20. Apakah sudah temukan? Kita baca secara bersama-sama ya, mulai dari alamatnya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat firman Tuhan ini Tante Mesti sudah pindahkan di sini. Kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa artinya ya ayat firman Tuhan ini? Dan ajarlah. Artinya memberitahukan atau menyampaikan. Mereka ini siapa ya? Yaitu segala suku dan bangsa. Untuk melakukan segala sesuatu. Artinya supaya dilakukan semua firman Allah yang telah kuperintahkan kepadamu. Ku ini siapa ya? Yaitu Tuhan Yesus. Dan mu ini siapa? Yaitu murid-murid Tuhan Yesus, termasuk semua orang percaya, kamu dan saya juga. Tuhan Yesus telah memberi perintah supaya kita menjadi saksi Tuhan Yesus, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Artinya, Tuhan Yesus berjanji menyertai murid-muridnya, semua orang percaya, termasuk kamu dan saya, yang pergi memberitakan Injil, baik dalam keadaan senang, susah, sedih, takut. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ia tidak meninggalkan kita sampai kepada akhir zaman, artinya sampai kepada Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menghakimi dunia dan membawa setiap orang yang percaya kepadanya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sorga. Nah, sekarang ayo kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, baca berulang-ulang ayat firman Tuhan ini sampai kamu hafal. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya ada satu pengumuman. Kita akan terus beribadah bersama setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu dengan mudah mendapatkan video-video yang ada di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. Jangan lupa juga di-share ya supaya teman-teman kamu diberkati. Oke? Oke. Sekarang kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai